simfisis pubis. Jadi teraba di tepi atas simfisis pubis itu untuk usia kehamilan 12 minggu. Nah, kalau dia itu di umbilikus, dia 20 minggu. Berarti antara simfisis pubis dan umbilikus itu nanti adalah sekitar 16 minggu. Kemudian tinggi untuk di prosesus xiphoideus itu adalah 36 minggu. Sehingga kalau nanti posisinya antara umbilikus dan prosesus xiphoideus, berarti kira-kira dia adalah sekitar 28 minggu. Jadi di tengah-tengah. Jadi nanti kita bisa menerka usia kehamilan dari tinggi fundus uterinya. Nah, sekarang kita masuk ke kelainan letak dan presentasi pada janin. Jadi ada kelainan letak dan presentasi. Jadi beda ya, antara letak sama presentasi itu agak sedikit berbeda. Nah, apa itu letak? Jadi letak itu adalah perbandingan sumbu tubuh janin dengan sumbu tubuh ibunya. Jadi perbandingan antara sumbu tubuh janin dengan sumbu tubuh ibunya. Jadi letak itu nanti ada letak memanjang kalau sumbu tubuh janinnya itu sejajar dengan sumbu tubuh ibu. Jadi ini janinnya kan ke bawah, lingkaran kecil, lingkaran besar ini ibunya, berarti sumbunya juga seperti ini. Ini kan sejajar. Nah, ini namanya letaknya memanjang. Sedangkan kalau antara sumbu tubuh ibu dan janin saling tegak lurus, jadi ibunya sumbunya seperti ini, janinnya seperti ini tegak lurus, maka itu disebut dengan letak melintang. Terus secara hipotesis juga ada namanya letak oblik. Oblik itu kalau miring seperti ini. Jadi ibunya begini, janinnya begini, oblik. Tapi ini adalah hipotetikal, artinya jarang ya, atau nggak terjadi. Yang biasa terjadi adalah letak memanjang atau letaknya melintang, memanjang atau melintang. Nah, sekarang presentasi. Nah, presentasi itu beda sama letak. Kalau letak kan perbandingan sumbu, tapi kalau presentasi adalah bagian terbawah janinnya apa. Nah, itu namanya presentasi. Nah, presentasi normal yang biasa kita temukan adalah bagian terbawah janinnya itu kepala. Namanya presentasi kepala. Nah, kalau presentasi kepala waktu kita VT, berarti kan yang teraba adalah biasanya subura, kemudian ubun-ubunnya. Nah, ubun-ubun pada kepala bayi itu ada dua, ubun-ubun kecil sama ubun-ubun besar. Nah, kalau kita lihat di sini ada gambar ya, ini ubun-ubun besar, ini ubun-ubun kecil. Tuh. Jadi yang di depan ubun-ubun besar apa ubun-ubun kecil? Yang posisinya di depan ubun-ubun besar apa ubun-ubun kecil? Besar. Ubun-ubun kecil itu ada di belakang. Nah, patokan kita adalah ubun-ubun kecilnya. Jadi yang kita jadikan patokan itu adalah ubun-ubun kecilnya. Ubun-ubun kecilnya itu arahnya kemana? Nah, nanti ada dua. Dia bisa anterior, dia bisa posterior. Jadi nanti UUK itu kita jadikan sebagai denominator istilahnya. Denominator itu berarti kita jadikan sebagai patokan kita. Apakah dia ke arah anterior atau dia ke arah posterior. Nah, UUK anterior itu adalah presentasi kepala yang normal. Jadi harusnya janin itu UUK-nya anterior agar dia bisa lahir normal, lahir per vagina. Ketika UUK-nya itu posterior, maka dia sulit untuk lahir secara per vagina. Apa maksudnya anterior posterior? Anterior itu kalau UUK-nya mengarah ke simfisis pubis, berarti UUK-nya itu mengarah ke sini. Jadi kalau gambarnya ini, nah ini UUK yang kecil, berarti ada di mengarah ke arah simfisis pubis. Tuh. Tapi kalau misalkan UUK-nya itu mengarah ke arah sakrum, seperti pada gambar ini, nah ini kan sakrum nih, ini sakrum. Nah, dia kan mengarah ke sakrum, dekat dengan sakrum. Nah, ini disebut dengan UUK posterior. Tuh. Dan yang bisa lahir per vaginam adalah UUK anterior. Jadi kalau UUK-nya itu di simfisis pubis. Kalau ini UUK-nya namanya UUK posterior. Nah, normal itu adalah UUK anterior. Kalau UUK-nya posterior, kita katakan namanya malposisi. Jadi presentasi normal adalah presentasi kepala. Presentasi kepala normal adalah UUK anterior. Kalau dia kepala tapi dia posterior, maka istilahnya adalah malposisi. Nah, kemudian ada lagi namanya malpresentasi. Apa itu malpresentasi? Malpresentasi itu artinya apa?
presentasinya bukan kepala. Kalau bukan kepala, apa presentasinya? Bisa muka, bisa dahi, bisa bahu, bisa bokong. Nah, kalau dia presentasi muka, berarti nanti pas kita VT, bisa teraba ada bibir, bisa teraba ada dagu, ada hidung, ada rongga orbita. Nah, nanti titik acuan kita adalah dagunya atau mentonya. Jadi mentonya atau dagunya ke arah mana? Ke arah anterior, ke arah simfisis pubis, atau ke arah posterior, ke arah sakrum. Nah, kalau dagu anterior, berarti dia ke arah simfisis pubis. Nah, seperti ini. Ini adalah mento anterior. Jadi kalau kita lihat dagunya itu mengarah ke arah sakrum. Nah, ini namanya mento anterior. Sedangkan kalau gambar ini namanya mento posterior. Dagunya ini mengarah ke sakrum. Jadi ini ke simfisis pubis, ini ke sakrum. Nah, lagi-lagi yang bisa lahir pervaginam itu adalah mento anterior. Jadi kalau dagunya itu mengarah ke simfisis pubis. Sedangkan kalau dagunya itu mengarah ke sakrum, dia tidak bisa lahir secara pervaginam. Terus dahi, kalau dahi biasanya yang teraba itu cuma dahinya aja, dan ini sulit untuk pervaginam. Jadi biasa kalau dahi ya disarankan SC. Bahu juga itu biasanya sulit pervaginam. Karena kalau dia presentasinya bahu, kita curiga posisinya lintang. Nah, lihat ini palanya, ini bokongnya, nah ini bahunya. Jadi pas kita VT yang kita raba adalah bahunya. Nah, jadi kalau dia teraba bahu, maka curiga dia posisinya letaknya adalah lintang. Sehingga kalau dia letak lintang, kita tidak bisa lahir pervaginam, kecuali kalau dilakukan versi luar. Tapi pada obstetrik modern, biasanya kalau letaknya lintang seperti ini, disarankan untuk SC.